Selamat sore para siswa sekalian. Salam jumpa kembali dalam pertemuan pertama kita untuk kelas 11 akuntansi dan MM. Baik, pelajaran kita untuk pertemuan pertama ini itu tentang gereja. Itu dimulai tentang bagaimana mengenal gereja, baik dalam artian etimologis, itu secara asal-usul kata, kemudian gereja dipahami dalam arti fisik, kemudian arti spiritual gereja, dan kita juga akan melihat pada pertemuan yang berikutnya tentang fungsi gereja, sifat-sifat gereja, dan juga tugas-tugas gereja. Baik, hari ini kita akan membahas tema tentang gereja, khususnya bagaimana kita mengenal gereja. Barangkali selama ini kalian sudah mendengar kata gereja, tetapi mungkin konsep kalian tentang gereja lebih pada artian fisik. Maksudnya adalah kalian mungkin memahami gereja dalam arti sebagai tempat ibadah, tempat pertemuan jemaat, dan juga tempat di mana umat Kristen berdoa. Saya pikir itu pemahaman kalian selama ini. Tetapi hari ini kita akan melihat lebih jauh arti gereja secara lebih dalam. Baik, pada pokok bahasan yang pertama, kita akan melihat pengertian gereja secara rohania, yakni gereja sebagai umat Allah. Oke. Tetapi sebelum itu, kita lihat dulu arti etimologis gereja. Kira-kira kata gereja ini sendiri maksudnya apa? Kata gereja secara etimologis atau asal-usul kata itu berasal dari kata bahasa Portugis, yakni dari kata igreja. Dan kata igreja ini sendiri itu diturunkan dari kata bahasa Latin, yakni dari kata ecclesia. Sementara kata ecclesia ini sendiri pada mulanya berasal dari kata bahasa Yunani, ecclesia. Baik, saya menjelaskan sedikit secara historis, secara sejarah. Kalian pasti bertanya, mengapa kata bahasa Latin ini diturunkan dari kata bahasa Yunani? Baik, kalian tahu bahwa di zaman dulu peradaban Romawi itu atau kekaisaran Romawi itu menyebar sampai ke wilayah timur. Itu bahkan sampai di Turki, kemudian yang dikenal sebagai kekaisaran Konstantinopel, dengan terkenal nama dengan Bizantium, di mana dulu orang Roma berkuasa sampai situ, sampai wilayah timur. Kemudian setelah itu Roma juga berkuasa sampai di wilayah Yunani, bahkan sampai di Alexandria, sehingga pertukaran budaya itu sangat saling mempengaruhi waktu itu ya. Apalagi waktu itu ketika bangsa Roma menguasai sampai wilayah timur, bahasa waktu itu yang mempersatukan sebagai bahasa komersial waktu itu bahasa Latin. Oleh karena bangsa Romawi memperluas sayap kekuasaannya sampai di wilayah timur, bahkan sampai di wilayah Yunani, sehingga kalian bisa lihat bagaimana saling mempengaruhi itu tidak cuma dalam bidang lainnya, tetapi juga dalam bidang bahasa. Jadi ini lebih pada aspek budaya. Jadi saling mempengaruhi antara budaya Yunani dan budaya Romawi. Kemudian tadi kalian melihat pada awalnya itu kata igreja. Kalian pasti bertanya,
mengapa kata igreja diturunkan dari bahasa Latin, bahasa Portugis, bahasa Spanyol, ataupun bahasa Prancis, itu dikenal dengan sebutan istilah Neo-Latin, artinya bahasa Latin yang baru. Karena waktu itu bangsa Romawi juga memperluas sayap kekuasaannya sampai di wilayah Spanyol, Portugis, bahkan Prancis. Mereka juga menerima pengaruh dalam aspek budaya, yakni aspek bahasa. Oke, jadi kalian lihat ada keterkaitan antara bahasa, saling mempengaruhi satu sama lain. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Uh, kata eklesia dalam bahasa Yunani ini itu terdiri dari dua suku kata, yakni dari kata ek dan kata kaleo. Ek artinya keluar, kaleo artinya memanggil. Jadi secara harafiah artinya memanggil keluar. Gereja dalam arti ini artinya memanggil keluar, terpanggil keluar. Apa yang dipanggil? Yakni umat. Siapa yang memanggil? Tuhan. Jadi gereja dalam arti secara harafiah adalah Allah yang memanggil umatnya keluar. Atau dengan kata lain, gereja diartikan sebagai kumpulan atau jemaat yang dipanggil secara khusus. Oke, ini arti secara asal-usul kata. Kemudian kita lihat arti gereja yang berikutnya, yakni gereja secara fisik atau organisasi. Oke, ini mungkin sama dengan pemahaman kalian selama ini ya, dalam artian fisik atau organisasi, itu lebih dilihat sebagai lembaga rohani, di mana para jemaat berkumpul untuk membangun relasi secara khusus dengan Allah lewat ibadat, lewat misa, dan sebagainya. Lewat misa kurban, ucapan syukur, dan sebagainya. Oke, jadi di sini gereja lebih diartikan sebagai sebuah tempat, sebagai sebuah wadah rohani untuk mengumpulkan jemaat. Arti yang kedua, gereja juga dilihat sebagai badan atau lembaga rohani yang mempertahankan ajaran-ajaran resmi gereja. Oke, dan semua ajaran resmi gereja itu dirangkum dalam sebuah buku. Mungkin kalian belum pernah lihat atau ada teman-teman sudah lihat dalam sebuah buku yang disebut dengan buku Katekismus. Kalau teman-teman sudah melihat, itu bukunya cukup tebal, di mana buku itu berisi tentang pengajaran iman. Itu banyak sekali ajaran-ajaran Kristen itu. Banyak sekali. Arti yang berikut, gereja juga sebagai sebuah lembaga atau organisasi itu dipahami sebagai sebuah wadah rohani di mana memiliki struktur organisatoris. Memiliki struktur organisatoris di mana ada pemimpin dan anggota-anggotanya. Di sini dalam konteks Katolik kita bisa lihat bahwa gereja di sini lebih dipahami sebagai ada pemimpin tertinggi di mana kedudukannya ada di Roma, yakni yang dikepalai oleh Paus dan memiliki cabang-cabang gereja yang ada di seantero jagat. Meskipun gereja memiliki cabang-cabangnya di mana-mana, tetapi gereja tetap satu. Gereja dalam artian sebuah lembaga rohani dengan pemimpin tertinggi di Roma, dengan demikian memiliki struktur organisatoris, itu memiliki tenaga inti, yakni paus, para uskup, para imam, biarawan-biarawati, dan ada juga yang disebut dengan umat. Tenaga inti adalah mereka, para pemimpin gereja, yang menerima tabisan atau kaul atau janji. Oke, ini teman-teman bisa lihat biasanya para romo dan sebagainya. Itu mereka adalah orang-orang yang menerima
tabisan khusus. Oke, mungkin teman-teman Kristen bisa melihat, ya, kalau mungkin para pendeta mungkin memiliki keluarga, sedangkan para romo kalian lihat banyak mereka yang memilih hidup selibat, artinya tidak menikah. Jadi memberikan diri secara total atau secara utuh demi pelayanan Tuhan. Sekarang kita lihat arti rohani atau spiritual gereja. Yang pertama, itu gereja dipahami sebagai umat yang dipilih oleh Allah. Jadi di sini ada Allah yang memilih dan ada umat yang dipilih. Jadi ada relasi keterpilihan. Artinya, gereja merupakan perwujudan karya Allah yang konkret. Jadi di sini, ketika Allah memilih, maka di sini Allah sedang mewujudkan karyanya yang konkret kepada umatnya. Jadi umat adalah perwujudan karya Allah yang konkret. Berikutnya, jika gereja adalah perwujudan karya Allah yang konkret, maka di sini ada dua hal penting, yakni pilihan dan kasih Allah. Jadi gereja dalam arti rohani adalah umat yang mendapat pilihan. Mengapa umat dipilih? Karena pertama dan terutama adalah kasih Allah sendiri. Allah memilih karena Allah mengasihi. Arti yang berikut, gereja dalam arti spiritual atau rohani adalah umat Allah secara keseluruhan. Oke, jadi di sini dalam artian spiritual atau rohani tidak ada pemisahan antara para pemimpin yakni paus, uskup, imam, dan umat. Tidak ada pemisahan. Gereja dalam arti rohani adalah umat secara keseluruhan, sebuah persekutuan rohani. Oke. Elemen yang kedua yang penting adalah gereja sebagai umat Allah, di mana di dalamnya ada persekutuan. Oke, maka dikenal dengan istilah komunione. Komuni. Ketika orang menerima komuni, artinya orang menerima persatuan. Misalnya dalam konteks Katolik ya, biasanya menerima hostia, ya, itu menerima komuni, sedangkan teman-teman Kristen mungkin ada perjamuan Tuhan, ya itu sama dalam pengertian. Artinya, ketika kita menerima tubuh Kristus, itu artinya kita sedang menerima persekutuan. Kita sedang mengalami persatuan dan persekutuan dengan Kristus sendiri. Gereja sebagai umat Allah, karena di dalamnya umat mengalami hubungan khusus atau hubungan mesra dengan Allah sendiri. Gereja sebagai umat Allah dalam artian rohani itu mengandaikan atau menekankan hidup menjemaat. Gereja sebagai umat Allah itu menekankan hidup menjemaat. Karena hakikat atau inti gereja, esensi dari gereja adalah hidup menjemaat. Dengan hidup menjemaat, umat sebenarnya menemukan persaudaraan dan cinta kasih di dalam Kristus. Sebab bagi orang Kristen, konteks Kristen, kasih adalah yang paling
utama. Karena dalam kasih ada persekutuan, di dalam kasih ada persatuan, di dalam kasih ada persaudaraan. Oke? Itu merupakan arti rohani atau spiritual dari gereja. Sekarang kita lihat dasar kitab suci. Kita lihat sekarang dasar kitab suci atau biblis, Bible, dari arti gereja. Oke, jadi di sini arti gereja juga memiliki landasan kitab sucinya. Itu yang pertama, landasan kitab suci yang pertama adalah kita bisa melihat dalam perikop Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Di mana di sini gereja dilihat sebagai hasil pewartaan Injil Yesus, dan di sini manusia menyambut pewartaan Injil tersebut dengan iman dan tobat. Oke? Karena di sini yang paling penting adalah iman, ya. Jadi pewartaan Yesus itu diimani oleh umat dan juga sikap tobat. Yang kedua, yang paling penting dalam dasar kitab suci ini itu adalah pengalaman Paskah, di mana pengalaman ini membangkitkan kembali iman kepercayaan kepada Yesus.
Jadi berbicara tentang gereja sebagai umat Allah, itu kita berbicara tentang Yesus sendiri. Karena pengertian lain tentang gereja itu adalah hidup Kristus sendiri. Karena ketika kita berbicara tentang gereja, itu artinya kita berbicara tentang tubuh mistik Kristus. Kalian ingat ya, di mana dalam perikop kitab suci khususnya Perjanjian Baru mengatakan bahwa jika Kristus adalah kepala, maka gereja adalah tubuh Kristus sendiri. Kemudian hal penting lainnya adalah bahwa kehidupan gereja atau perekat utama kesatuan umat Allah atau kesatuan gereja dalam tubuh mistik Kristus adalah Roh Kudus. Perekat utama kesatuan umat Allah atau kesatuan gereja dalam tubuh mistik Kristus adalah Roh Kudus. Kalian tahu bahwa bahkan sampai saat sekarang kita percaya sebagai orang Kristen bahwa meskipun Kristus tidak hadir secara fisik, tapi kita percaya bahwa ada kehadiran Roh Kudus, di mana adalah Roh Kristus sendiri. Jadi, Roh Kudus merupakan perekat utama semua umat Kristen dalam persatuan dengan Kristus. Oke? Jadi, dalam artian demikian, gereja dapat dipahami sebagai sebuah persekutuan rohania, sebuah persekutuan akan Roh Kudus. Dengan demikian, jika gereja sebagai umat Allah dalam artian spiritual, maka gereja juga memiliki konsekuensi-konsekuensi. Yang pertama, bagi pimpinan gereja atau para hierarki, yakni paus, uskup, imam, diakon. Yang kedua, konsekuensi juga bagi anggota umat. Apa kira-kira dampaknya jika gereja dipahami sebagai umat Allah? Dan yang ketiga, dampaknya bagi hubungan antara umat atau awam dan hierarki para pemimpin, paus, uskup, imam, diakon. Kita lihat yang pertama dulu. Apa konsekuensi gereja sebagai umat Allah bagi pimpinan gereja? Yang pertama, konsekuensinya adalah di sini para pemimpin itu menyadari fungsinya sebagai pelayan. Pemimpin gereja, baik paus, uskup, imam, diakon maupun para pendeta, di sini mereka harus memahami fungsi mereka di sini bukan sebagai orang yang berkuasa atau memiliki kekuasaan, bukan ya. Dan di sini mereka lebih dipahami sebagai para pelayan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang melayani seorang pelayan. Dengan demikian, pemimpin statusnya bukan di atas umat, tetapi di tengah umat. Ingat ya, dalam konteks kitab suci, kita tahu bahwa Yesus juga disebut sebagai gembala yang baik. Yang kedua, konsekuensi bagi anggota umat. Kira-kira apa dampak dari gereja sebagai umat Allah bagi umat? Dampaknya adalah umat menyadari atau menghayati persatuannya dengan umat lain. Dan yang kedua, sebagai umat Allah, umat aktif dalam kehidupan menjemaat. Oke, ini kalian tahu baik bahwa dalam kehidupan menggereja, umat yang baik adalah umat yang selalu aktif dalam kehidupan menggereja, aktif dalam kegiatan ibadah dan sebagainya, maupun kegiatan gereja yang lainnya. Dan yang ketiga, umat juga ikut atau turut serta dalam misi gereja, itu dengan menggunakan karisma, karunia, dan fungsi yang telah dipercayakan. Dan konsekuensi yang terakhir adalah konsekuensi
bagi hubungan antara awam dan hierarki. Di sini, awam bukan lagi hanya sebagai pelengkap, tetapi kehadiran awam sebagai partner atau rekan kerja hierarki. Partner atau rekan kerja para pemimpin, paus, uskup, imam, diakon. Jadi, gereja dalam artian umat Allah tidak ada lagi sekat-sekat atau batas-batas. Jadi, baik para pemimpin, yakni paus, uskup, imam, diakon, dan umat itu memiliki martabat yang sama. Oke, martabat yang sama. Meskipun secara fungsional mereka berbeda. Karena kenapa? Karena para pemimpin memiliki tabisan. Itu yang membuat mereka berbeda. Lebih pada arti fungsional, memiliki fungsi atau jabatan. Tetapi dalam artian secara esensial, itu mereka sama martabatnya sebagai umat Allah. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita sore hari ini, ada penugasan buat kalian. Saya meminta penugasan itu dari buku paket kalian. Pertanyaan pertama adalah, saya ingin tahu bagaimana pemahaman kalian tentang gereja selama ini. Penugasan yang kedua, saya meminta kalian membuka buku paket kalian halaman 11. Di situ ada teks kitab suci, yakni dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47, itu tentang cara hidup umat perdana atau pertama. Dan saya meminta kalian menjawab 3 pertanyaan di halaman 12. Oke, baik, itu saja pertemuan kita hari ini. Dengan demikian, saya tutup. Selamat bekerja dan jaga kesehatan.